Ustadz, saya mau bertanya, kredit yang diperbolehkan dalam Islam itu yang seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini apa namanya, pembahasan terkait kredit ya, dan ini sebenarnya pembahasan yang umum sekali dan banyak orang yang salah paham terkait kredit, terkait apa namanya, kredit yang itu manual, kemudian kredit yang ada di apa namanya beberapa tempat, dan ada juga yang akhirnya mengatakan semuanya eh, nggak boleh atau tidak sah, atau apa namanya dikatakan tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa kredit ya boleh atau semuanya boleh dan seterusnya. Maka perlu kita perhatikan seperti apa sebenarnya akad kredit itu. eh misalkan ini saya sama Kang Hakim ini apa namanya orang yang bisnis lah misalkan. Kemudian Kang Hakim ini punya punya apa namanya dagangan kambing. Kemudian saya ini pembeli kambing misalkan. Nah, saya datang ke tempatnya Kang Hakim ini jualan kambing harganya misalkan 3 juta lah, kambing normal gitu. Harganya 3 juta, kemudian saya datang, saya pikir itu 3 tahun yang lalu saya datang ke sini harganya itu 2 juta misalkan. Nah, akhirnya saya apa namanya bawa uang ya 2 juta, dipikir seperti tahun lalu. Kemudian saya datang ke Kang Hakim, saya mau beli kambing. Oh iya, harganya berapa? 3 juta. Oh iya, 3 juta ya, Masya Allah. Ini saya uang cuma 2 juta ya, nggak bisa, pokoknya 3 juta harganya. Nah, akhirnya sepakatlah bahwa kambing ini harganya 3 juta, tapi dicicil lah, 2 kali bayar. Ya, sekarang bayar 2 juta, kemudian nanti bulan depan bayar lagi 1 juta, jadinya 3 juta. Maka jual beli yang semacam ini yaitu saya membeli kambing harganya 3 juta, tetapi saya bayar 2 kali dicicil. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan kredit, yaitu saya mencicil membeli barang itu, maka itu adalah boleh dan sah. Karena apa? Karena di sini tidak ada permainan riba. Karena di sini hanya saya beli kepada Kang Hakim kambing harganya 3 juta, tapi saya bayarnya 2 kali, saya cicil semacam itu. Dan ini jelas lah, semua orang juga saya yakin tahu. Nah, bagaimana kalau itu yang bayarnya sampai 5 kali sampai 7 kali, itu bagaimana? Nah, ada juga orang di apa namanya di kampung itu jual beli nih. Ada orang beli misalkan barang kerjasama ya, misalkan saya misalkan jualan baju lah, daster misalkan. Kemudian Kang Hakim beli nih daster saya, beli cash misalkan, dibeli harganya adalah 60.000 misalkan, atau 70.000. Nah, Hakim beli kepada saya daster 70.000 cash. Kemudian ada satu lagi temennya misalkan datang, oh Ustadz jualan ini baju apa namanya baju atau daster. Oh iya, ini jualan daster, harganya berapa ya? Harga sebenarnya kita tawarnya 70.000. Waduh, gimana ya ini, saya tidak punya uang sekarang. Nah, akhirnya ya sudah, gini aja wes, ini barang ini saya jual harganya 100.000 misalkan. Harganya 100.000. Oh ya, harganya 100.000. Nah, nanti bayarnya boleh apa namanya dicicil sebanyak misalkan 5 kali misalkan. Baik, berarti harganya 100.000 dicicil sebanyak 5 kali. Misalkan setiap pekan saya datang ke sini, akhir pekan bayar 20.000, 20.000, 20.000 sampai 5 pekan atau sebulan lebih sepekan ya. 1 bulan lebih sepekan. Nah, yang semacam ini bagaimana? Ini kan apa namanya, seolah-olah orang mengatakan itu jual beli dengan dua harga.
ketika saya jual ke Kang Hakim tadi 70.000 atau 75.000, kemudian saya jual kepada temannya Kang Hakim misalkan itu 100.000. Nah, sekarang perlu dilihat bahwa saya transaksi kepada Kang Hakim ya transaksi satu harga yaitu 75.000. Kemudian saya transaksi dengan temannya Kang Hakim ya satu harga yaitu saya jual dengan harga 100.000. Jadi ini tidak menjual dengan dua harga, tapi dia menjual dengan satu harga kepada siapa ya, kepada orang yang sedang transaksi itu, Kalau yang orang kedua tadi temannya Kang Hakim misalkan menawar, ya sudah jangan 100.000 misalkan 90.000 misalkan. Nah, kalau saya setuju juga nggak masalah kan, jadinya 90.000 saya jual kepada dia 90.000, tapi dia tidak langsung bayar sekaligus 90.000 karena kata dia saya punya uangnya mungkin 20.000 tiap pekan, maka nggak masalah. Nah ini juga bukan jual beli dengan dua harga, tapi jual beli dengan satu harga, karena ya harganya itu 90.000 tadi yang tawar menawar gitu. Tawar menawar apakah 100.000 apakah 90.000 tawar menawar. Itu adalah satu harga dan itu juga orang dikatakan sebagai kredit ya, sebagai kredit. Maka itu bukan sesuatu yang yang dilarang kita menjual dengan kredit, itu bukan sesuatu yang dilarang. Nah, yang menjadi dilarang seperti apa? Yang menjadi dilarang dalam syariat Islam itu adalah yang terjadi dengan riba. Bagaimana dengan riba? Misalkan kepada temannya Kang Hakim tadi saya jual harga sebenarnya 75.000. Kemudian dia sanggup bayarnya berapa? Sanggup bayarnya adalah 5 kali atau 5 pekan. Maka saya berikan kepada dia harga misalkan 75.000, tapi selama dia bayarnya itu per pekan sampai 5 pekan 5 kali, berarti kalau 75.000 dibagi 5 itu per pekan harusnya adalah 15.000. Kemudian saya katakan setiap pekan berarti nambah 5.000 misalkan. Berarti setiap satu pekan saya menambahkan 5.000. Kemudian dia membayar pekan pertama 5.000, pekan 20.000, pekan kedua 20.000, pekan ketiga 20.000 sampai pekan kelima 20.000, jadinya 100.000. Maka harga yang tadinya 75.000 jadi 100.000 bukan dari akad awal, tapi dari adanya tenggang waktu, sehingga kalau dia mau melunasi dalam pekan ketiga, dia tidak lagi menjadi 100.000, tapi dia hanya menambah 15.000 sehingga harganya hanya menjadi 90.000, seperti itu. Nah, kondisi yang semacam ini atau keadaan yang semacam ini yang disebut dengan riba. Jadi kita menjual tadi dasar 75.000, kemudian orang tersebut berhutang kepada saya berarti 75.000. Pada pekan pertama dia membayar 15.000 plus 5.000 sebagai ganti tambahan hari itu. Maka itulah yang disebut dengan riba. Nah, ini yang semacam inilah yang disebut dengan riba. Karena apa? Karena dia harganya adalah 75.000, hanya dia memberikan bunga 5.000 setiap pekan. Nah, ini yang disebut dengan riba. Nah, itu terjadi pada beberapa beberapa orang yang jual beli dengan kredit karena dia menggunakan jasa orang ketiga. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya adalah saya akan menjual kepada temannya Kang Hakim tadi 75.000, tapi temannya Kang Hakim tidak punya uang, sehingga temannya Kang Hakim ini tidak bisa membayar 75.000. Nah, akhirnya datanglah Kang Hakim pihak ketiga ini. Kang Hakim membayarkan untuk temannya Kang Hakim kepada saya 75.000, tapi temannya Kang Hakim ini harus mengangsur kepada Kang Hakim itu sebanyak 100.000, yaitu per pekan tadi 20.000. Maka ini transaksi antara
Kang Hakim dengan temennya itu sudah menjadi transaksi riba, karena sebenarnya harusnya dia berhutang 75.000 tapi harus membayar sebanyak 100.000, sehingga dia harus memberikan bunga berarti 25.000. Nah, itu yang sering terjadi di beberapa lembaga keuangan ya yang ada. Misalkan saya butuh motor, itu kan tadi ilustrasi kecil ya, hanya jual beli daster misalkan. Nah, kalau yang lebih besar, misalnya ke transaksi motor misalkan, saya mau beli motor harganya misalkan 17 juta, saya nggak punya uang misalkan, maka hadirlah pihak ketiga, lembaga keuangan itu, yang memberikan pembiayaan kepada saya, yaitu harga motor tadi 17 juta dibayarkan, kemudian akadnya akhirnya tinggal saya dengan pembiayaan tadi, yaitu saya harus membayar kredit motor tersebut yang tadi yang 17 juta, saya bayar per bulan sekian sampai akhirnya totalnya menjadi 26 juta. Nah, ini adalah proses riba jika tidak dilakukan dengan proses transaksi syariah. Kalau dengan proses transaksi syariah, berarti motor tersebut setelah dibeli oleh lembaga keuangan maka dijual kepada saya dengan harga 26 juta. Maka itu lain dengan yang tadi saya dibayari 17 juta tapi saya harus mengangsur 26 juta. Nah, itu riba. Tapi kalau yang pihak lembaga keuangan tadi ternyata dia membeli motor tersebut untuk lembaga keuangan kemudian dijual kepada saya dengan harga 26 juta, maka itu bukan riba tapi bai' murabahah. Jual beli murabahah, sehingga saya tahu dia modalnya 17 juta tapi kemudian dia menjual kepada saya dengan keuntungan sekian sehingga jadilah 26 juta atau 24 juta. Nah, itu namanya murabahah. Bai' murabahah ini bisa jadi saling menguntungkan, bisa jadi terkadang juga menguntungkan sebelah pihak. Menjadi menguntungkan karena apa? Karena saya yang tadinya tidak punya motor jadi punya motor, kemudian saya bisa memanfaatkan uang saya bisa memanfaatkan motor saya, karena saya harus membayarnya tidak harus 17 juta tapi misalkan per bulan 600.000 atau 700.000, sehingga totalnya menjadi 24 juta tapi dalam sekian bulan atau sekian tahun, sehingga saya masih bisa mengelola keuangan saya, motor juga masih bisa saya gunakan. Nah, di situ kalau bai' murabahah maka itu menjadi kredit yang sah atau kredit yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu tadi ilustrasi daster juga bisa dilakukan demikian. Kang Hakimnya membayar daster kepada saya dengan untuk dia sendiri, sehingga Kang Hakim jual kepada temannya 100.000 tapi membayarnya kredit. Itu urusannya Kang Hakim dengan temannya, itu adalah sah karena bai' murabahah, jual beli murabahah, dan itu adalah contoh kredit yang sah secara syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.